Bab 361. Kita ditakdirkan berpisah di kehidupan ini, tapi semoga kita akan bertemu di kehidupan berikutnya. Mereka akan dibunuh jika tidak menyerahkan wilayah itu. Para petinggi pasukan bawah tanah semuanya marah, tetapi mata mereka berubah ketakutan ketika melihat tubuh Fatsi dan Altian Wang. Meskipun wilayah mereka penting, nyawa mereka jauh lebih penting. Lagi pula, ini semua salah mereka. Jika mereka tidak tunduk pada Altian Wang dan menolak membantu King Kong, King Feng tidak akan mengincar mereka dan meminta mereka menyerahkan wilayah mereka. Pepatah, kejahatan yang kita timpakan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit ditanggung. Menggambarkan para bos ini dengan sempurna. Pada akhirnya, demi nyawa mereka, para bos bawah tanah menyerahkan wilayah mereka kepada King Kong. King Kong, mulai hari ini, kaulah satu-satunya bos kota Laut Timur. Mengerti? Tanya King Feng sambil menepuk bahu King Kong. Ya, kakek Li, kata King Kong kagum sambil membungkuk. Di dalam hatinya, kakek Li adalah dewa. Jika Li King Feng memintanya mati sekarang, ia akan mati tanpa ragu. Ketika King Feng menyelesaikan urusan Liga King Feng, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika melihat jam, King Feng mengerutkan kening. Ia tahu Suelin pasti masih menunggunya di rumah. Sebelum meninggalkan Liga, King Feng memberitahu King Kong. Ia tidak memanggil taksi. Sebaliknya, King Kong mengantarnya ke istana bangsawan. Ketika King Feng tiba di Villa Tanda Pagar 13, lampu ruang tamu masih menyala. Suelin sedang menunggu kepulangannya. Hatinya dipenuhi kehangatan. Senang rasanya ada seorang wanita yang menunggunya di rumah. Setelah membuka pintu villa, King Feng mengeluarkan kuncinya. Ia langsung melihat Suelin yang sedang duduk di sofa dan merapikan undangan pernikahan. Istriku, apakah kamu sudah membeli undangan pernikahan? Tanya King sambil tersenyum. Mereka telah membahas undangan pernikahan tadi malam. Dia tidak menyangka Suelin sudah membeli undangan pernikahan itu. Ketika Suelin melihat King Feng, dia bertanya, bukankah tadi pagi kamu bilang kamu sedang tidak enak badan? Kamu bilang mau istirahat di rumah. Kenapa aku tidak melihatmu saat aku pulang? Mendengar kata-kata Suelin, King Feng tertegun. Saat ia bersiap berangkat kerja bersama Suelin, Ruyan Liu meneleponnya dan memintanya untuk menemaninya terakhir kali hari ini karena Suelin akan kembali ke ibu kota besok. Demi bertemu Ruyan Liu, King Feng berbohong dan memberitahu Suelin bahwa ia sakit dan perlu istirahat di rumah. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi. Ia pergi ke taman hiburan bersama Ruyan Liu, lalu ia pergi ke Liga King Feng dan membunuh Altian Wang. Karena keterlambatan itu, ia baru sampai di rumah pukul 23. King Feng segera memikirkan alasan. Ia berkata, aku terlalu bersemangat untuk pernikahan itu, jadi aku memutuskan untuk berjalan-jalan untuk menenangkan diri. Petik 2. Benarkah? Kamu pergi jalan-jalan? Ya, aku pergi jalan-jalan. Aku tidak bohong. Baiklah, aku percaya padamu. Ayo lihat undangan pernikahannya. Siapa yang harus kita undang dulu? Kata Suelin sambil menunjuk tumpukan undangan. King Feng berjalan ke sisi Suelin dan mengambil undangan pernikahan. Ada lebih dari 100 undangan karena keduanya memiliki banyak teman dan keluarga. Namun, urutan undangan pernikahan itu penting. Mereka perlu mengundang keluarga mempelai pria dan wanita terlebih dahulu sebelum mengundang teman dan kolega mereka. King Feng tidak dekat dengan keluarga Li di ibu kota sehingga mereka memutuskan untuk mengirim undangan ke keluarga Suelin terlebih dahulu. Suelin awalnya tidak setuju dan ingin mengirimkan undangan kepada keluarga Li terlebih dahulu. Namun, King Feng bersikeras untuk mengundang keluarga Suelin terlebih dahulu. Suelin akhirnya setuju dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya besok untuk memberikan undangan pernikahan. Saat Suelin dan King Feng selesai mendiskusikan undangan pernikahan, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. King Feng menggendong Suelin dan membawanya ke tempat tidurnya di lantai 2. Ia kemudian kembali tidur di kamarnya di lantai 1. Saat itu pukul 12 malam dan sangat sepi. Saat itu, kebanyakan orang sudah tidur. Namun, sebuah ruangan di Villa Tanda Pagar 14 masih terang benderang. Ruyan Liu duduk di depan mejanya, dia memegang selembar kertas dan pena di tangannya. Ia mengambil pena dan mulai menulis, King Feng sayang, saat kau melihat surat ini, aku sedang dalam perjalanan ke ibu kota Jing. Waktu yang kuhabiskan di kota Laut Timur adalah hari-hari terindah dalam hidupku. Aku tak akan pernah melupakan hari-hari ini. Air mata mengalir di wajah Ruyan Liu saat dia menulis surat itu dan jatuh ke surat itu. Ia terus menulis surat itu sambil menangis. Ada jenis cinta yang disebut cinta yang tak ditakdirkan. Ada jenis nostalgia yang disebut cinta yang patah. Aku akan sangat merindukanmu di lubuk hatiku. Dari Ruyan, yang akan selalu mencintaimu. Cinta yang mendalam itu menyakitkan. Kita ditakdirkan untuk berpisah di kehidupan ini, namun kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya.
Setelah selesai menulis surat itu, Ruyan Liu berlinang air mata. Air mata mengalir di wajahnya. Ibu Ruyan Liu telah memesankan tiket pesawat untuknya pukul 7 pagi. Ia tahu akan sulit baginya untuk bertemu kembali dengan King Feng sekembalinya ke ibu kota. Jalan mereka akan segera berpisah. Mereka akan menjadi orang asing yang paling akrab dan mungkin tak akan pernah bertemu lagi. Kak, sudah malam sekali. Kenapa masih bangun? Tanya Jiao Jiao Liu ketika melihat adiknya masih bangun. Ruyan Liu memasukkan surat itu ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Jiao Jiao Liu. Ia berkata, Jiao Jiao, tolong berikan surat ini kepada King Feng besok. Kakak, kenapa kamu menangis? Tanya Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao, aku baik-baik saja. Aku hanya sedih karena aku akan pergi besok. Kakak, kenapa kakak tidak memberikan surat ini langsung kepada kakak ipar? Jiao Jiao, karena aku sudah memutuskan untuk kembali ke ibu kota, lebih baik aku tidak menemuinya, kata Ruyan Liu sambil tersenyum getir sambil menyerahkan surat itu kepada Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao Liu memegang surat itu dan merasa sedih. Sejujurnya, ia tidak ingin adiknya pergi. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ibu adiknya datang sendiri untuk menjemputnya pulang. Jiao Jiao Liu sangat sedih melihat adiknya begitu sedih. Ia mengambil tisu, menyeka air mata adiknya, dan membantunya tidur. Jiao Jiao Liu tahu adiknya sedang hamil. Ia pasti tidak boleh terlalu lelah, karena bisa membahayakan bayinya. Jiao Jiao Liu menggertakkan giginya ketika memikirkan King Feng. Ia sangat marah. Bagaimana mungkin kakak iparnya mempermainkan tubuh adiknya dan membuatnya hamil? Adiknya juga sangat sedih meninggalkannya. Dia sangat marah pada King Feng, dan memutuskan untuk menegurnya saat bertemu dengannya besok. Jiao Jiao Liu dengan hati-hati membantu adiknya tidur. Shen kemudian menarik selimutnya dan berbaring di sampingnya. Bab 362. Ruyan Liu kembali ke ibu kota Jing. Keesokan harinya, baru pukul 6 pagi dan matahari belum terbit tetapi ibu Ruyan Liu, Si Feng Zhang sudah bangun. Zhang Si Feng sudah memesan tiket pesawat pukul 7 pagi, jadi ia harus bangun 1 jam lebih awal. Setelah bangun, ia pergi ke kamar Ruyan Liu untuk membangunkannya juga. Dia perlu membawa Ruyan Liu kembali ke ibu kota dan menikahkannya dengan Xiaoyang Wang. Ruyan Liu tidur sangat larut tadi malam untuk menulis surat kepada King Feng. Ada lingkaran hitam di bawah matanya ketika ia bangun dari tempat tidur. Ibunya mendesaknya untuk pergi sehingga ia hanya bisa berkemas dan pergi bersama ibunya. Ruyan Liu kembali menitikkan air mata ketika meninggalkan villa. Ia punya terlalu banyak kenangan di villa ini. Ia ingat betul bahwa ia dan King Feng pertama kali bertemu ketika ia datang untuk meminjam ayam bertulang hitam. Saat itu, Ruyan Liu pernah memberi King Feng seekor ayam. Mereka bertemu untuk kedua kalinya ketika King Feng datang ke perusahaannya untuk mendapatkan undangan ke pesta amal. Pertemuan ketiga mereka terjadi di pesta amal. Pikiran Ruyan Liu dipenuhi kenangan bersama King Feng. Mereka tidur bersama saat pertemuan ketujuh mereka. Ia telah memberikan tubuhnya kepada pria itu saat itu, pria yang paling dicintainya. Ruyan Liu tidak tahu bahwa King Feng sudah menikah. Karena itu, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai wanita simpanan. Ia hanyalah seorang wanita yang mengejar cinta. Tidak ada yang benar atau salah dalam hal cinta. Lagi pula, Ruyan Liu selalu berpikir bahwa King Feng masih lajang. Jadi, ia tidak salah. Namun, ia juga memiliki harga diri. Ia tidak meminta King Feng untuk menceraikan Suelin ketika mengetahui pernikahan mereka. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak menceraikan mereka. Terlebih lagi, ia juga memiliki tunangan yang telah direncanakan keluarganya. Tujuan Ruyan Liu kembali ke ibu kota adalah untuk menikahi Xiaoyang Wang. Ia tidak menyukai Xiaoyang Wang, tetapi ia tidak bisa menolak rencana keluarganya. Sebagai anak perempuan tertua dalam keluarga, meskipun ia tampak menjalani kehidupan yang bahagia, ia tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya demi kebaikan keluarga. Ruyan Liu sempat berpikir untuk menolak pernikahan itu dan kabur bersama King Feng. Namun, ia tahu keluarganya akan membunuh King Feng jika tahu hubungannya dengan pria itu. Demi King Feng, Ruyan Liu rela berkorban, menikahi Xiaoyang Wang, yang tidak dicintainya. Seorang pria tua kurus mengantar Si Feng Zhang dan Ruyan Liu menuju Bandara Internasional Laut Timur. Pria tua kurus itu adalah pengawal Zhang Si Feng. Ia juga pengurus rumah tangga keluarga Liu di ibu kota. Meskipun tampak kurus, kemampuan bertarungnya sangat kuat. Kakak, jaga diri. Air mata mengalir di mata Jiao Jiao Liu saat ia melihat kepergian Ruyan Liu. Ia tahu bahwa hanya adiknya yang peduli padanya di seluruh keluarga. Kini setelah adiknya pergi, ia kembali menjadi gadis kecil yang tak dipedulikan siapapun. Jiao Jiao Liu menangis sejenak sebelum berjalan menuju rumah besar milik King Feng sambil memegang surat dari kakaknya. Ia harus memberikan surat yang ditulis kakaknya tadi malam kepada King Feng. Jiao Jiao Liu tiba di villa tanda pagar 13 dan mengetuk pintu dengan keras.
Saat itu baru pukul 6 pagi. King Feng sedang tertidur lelap ketika ia terbangun oleh ketukan di pintu. King Feng membuka matanya yang sayu dan berjalan menuju pintu. Ia melihat Jiao Jiao Liu di pintu dengan wajah penuh amarah. "Jiao Jiao, kenapa kamu mengetuk pintu pagi-pagi begini?" tanya King Feng sambil menguap. Ia bersukacita dalam hatinya karena baru pukul 6 pagi, jadi Suelin masih tidur. Suelin pasti akan curiga jika melihat Jiao Jiao Liu di pintu. Kakak ipar, kau benar-benar tak berperasaan." "Kau si Mei Chen," kata Jiao Jiao Liu sambil memelototi King Feng. "Pria tak berperasaan. Si Mei Chen." King Feng tertegun dan terdiam. Semua orang yang pernah belajar sejarah tahu bahwa si Mei Chen adalah seorang sarjana yang meninggalkan istrinya, Xiang Lianqin, demi sang putri. Kemudian, ia terbunuh. Si Mei Chen adalah pria yang tidak berperasaan dan berhati jahat. Bagaimana mungkin Jiao Jiao Liu memanggilnya si Mei Chen? "Jiao Jiao, apa kau marah padaku? Kenapa kau mengetuk pintuku pagi-pagi sekali dan menghinaku?" tanya King Feng dengan nada kesal. Kalau ada yang berani bicara seperti ini pada King Feng, dia pasti sudah menamparkan wajahnya. Tapi dia tidak berani menamparkan adik iparnya. Kau pria tak berperasaan yang selalu menyakiti hati adikku. Ini surat adikku untukmu," kata Jiao Jiao Liu sambil mengeluarkan surat itu dan menyerahkannya kepada King Feng. "Apa? Surat Ruyan untukku?" Secerca kebingungan muncul di mata King Feng. Ia membuka surat itu dan melihat kata-kata, "King Feng yang terkasih, saat kau melihat surat ini, aku akan segera pergi ke ibu kota. Kita ditakdirkan untuk berpisah di kehidupan ini, tapi kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Dari Ruyan, yang akan selalu mencintaimu." Ruyan Liu sudah kembali ke ibu kota. Raut wajah King Feng berubah. Ia mengira Ruyan Liu hanya bercanda ketika mengatakan akan kembali ke ibu kota hari ini. Surat itu terasa seperti kata-kata terakhirnya. Bahkan, Li King Feng bisa melihat bekas air mata di surat-surat itu. Ia tahu Ruyan Liu pasti menangis saat menulis surat itu. Entah kenapa, hati King Feng terasa sakit setelah membaca surat itu. Ia merasa akan kehilangan sesuatu yang penting. "Jiao Jiao, jam berapa penerbangan RUYAN?" Li King Feng bertanya dengan cemas. "Penerbangan adikku jam 7 pagi, kata Jiao Jiao Liu sambil menatap King Feng dengan tidak senang. Jiao Jiao Liu hampir memberitahu King Feng bahwa adiknya sedang hamil. Namun, ia menahan diri ketika mengingat kata-kata adiknya. Ia tidak memberitahu King Feng bahwa adiknya sedang hamil. Dia tahu jika kakak iparnya tahu adiknya hamil, dia akan mencari masalah dengan keluarga Liu. Lalu, keluarga Liu dan Wang akan membunuh King Feng. Meskipun Jiao Jiao Liu sangat tidak senang dengan King Feng, dan menganggapnya sebagai pria tak berperasaan yang telah meninggalkan adiknya, ia tidak ingin King Feng mati. Ia sangat berhati-hati dalam hal-hal yang menyangkut nyawanya. Pukul 7 pagi, Ruyan Liu akan meninggalkan kota Laut Timur pukul 7 pagi. King Feng melihat jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6.40 pagi. Hanya tersisa 20 menit sebelum keberangkatan pesawat. "Tidak, aku harus bertemu Ruyan Liu untuk terakhir kalinya." King Feng menyimpan surat itu dan berlari keluar villa. "Kakak ipar, kamu mau kemana?" teriak Jiao Jiao Liu saat melihat King Feng berlari keluar dari rumah besar itu. "Aku akan menemui Ruyan di bandara," kata King Feng sambil berlari keluar lingkungan. Awalnya, ia ingin mengendarai BMW milik Suelin ke bandara. Namun, kunci mobilnya ada di tangan Suelin. Ia tidak bisa meminta kunci dari Suelin, jadi ia hanya bisa naik taksi ke bandara. Bab 363. "Ruyan, aku mencintaimu." Seperti orang gila, ia berlari keluar dari kompleks perumahan. Ia menghentikan taksi dan menuju Bandara Internasional Donghai. Dalam keadaan normal, hanya perlu 30 yuan untuk sampai ke bandara. Agar cepat sampai, King Feng memberi sopir taksi 1000 yuan. Berapapun uangnya, itu akan bernilai jika dia bisa bertemu Ruyan Liu. Beberapa menit kemudian, King Feng merasa kecepatan taksi terlalu lambat. Ia meminta sopir taksi untuk memarkir taksinya. Kemudian, ia menarik sopir taksi keluar dari taksi dan melaju menuju bandara. "Bajingan! Pencuri! Kenapa kau mengendarai mobilku?" teriak sopir taksi dengan marah ketika melihat King Feng membawa pergi taksinya. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk meminjam taksi. Taksi adalah mata pencahariannya. Dia sangat marah karena King Feng telah membawanya pergi. "Pak, saya ada urusan mendesak, jadi saya perlu meminjam taksi Anda sebentar. Anda bisa menemukan saya di Ice Snow Corporation. Nama saya Li King Feng," kata Li King Feng kepada sopir taksi. Vroom. King Feng memutar kunci dan menginjak pedal gas. Ia memutar setir dan taksi melaju menuju bandara seperti binatang buas. "Ice Snow Corporation. Orang ini karyawan Ice Snow Corporation," gumam sopir taksi itu dalam hati sambil berjalan menuju Ice Snow Corporation.
Dia mendengar King Feng berkata untuk mencarinya di Ice Snow Corporation. Terlepas dari apakah kata-kata King Feng itu benar atau salah, dia akan mencobanya. Jika dia tidak bisa mendapatkan taksinya kembali, dia hanya bisa menelepon polisi. Lagi pula, dia sudah melihat wajah King Feng dengan jelas. Ruyan, kau harus menungguku, pikir King Feng cemas. Ia menginjak pedal gas dan taksi melaju kencang menuju bandara. Dia melihat waktu dan menjadi lebih cemas saat melihat penerbangan akan berangkat dalam 10 menit. Ketika taksi sudah setengah jalan menuju bandara, tiba-tiba berhenti. Bensinnya habis. Bensinnya habis. King Feng marah sekali. Dia sudah 5 kilometer dari bandara dan masih ada beberapa menit lagi, tetapi bensin di mobilnya habis. Karena kehabisan bensin, ia tidak bisa mengemudikan taksi. King Feng turun dari taksi dan berlari menuju bandara. Sosok berlari kencang muncul di jalan. King Feng melompat maju seperti macan tutul menuju bandara. Kecepatannya sangat cepat dan melampaui beberapa sepeda motor dan bahkan mobil. Ketika dia melihat lampu merah dan banyak mobil di depannya, King Feng melompat ke atap mobil dan berlari menyeberangi jalan. Bu, lihat. Ada Superman. Superman baru saja melompat dari atap bus, kata seorang gadis kecil dengan keras sambil menunjuk sosok King Feng. Gadis kecil itu bosan dan sedang melihat keluar jendela ketika melihat King Feng melewati lampu merah. Ia melompati jalan dari atap mobil seperti pahlawan super. Banyak orang di sekitar juga melihat sosok King Feng. Pria itu berlari ke depan seperti orang gila dan menerobos lampu merah. Mereka lagi syuting film ya. Kecepatan orang itu luar biasa. Ya, dia tidak hanya cepat, tapi juga melompat sangat tinggi. Busnya tinggi sekali, tapi dia langsung melompat ke atasnya. Mereka butuh kawat baja kalau mau syuting film. Orang itu tidak punya kawat baja. Orang-orang yang lewat berdiskusi dengan bersemangat dan menatap King Feng dengan terkejut. Saat itu masih pagi, tetapi mereka telah menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Awalnya mereka mengira seorang sutradara sedang syuting film bela diri. Namun, setelah mereka perhatikan dengan saksama, mereka menemukan bahwa orang itu telah melompat langsung ke dalam bus. Tanpa mempedulikan pembicaraan mereka, King Feng berlari sekuat tenaga menuju bandara. 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah hampir waktunya penerbangan Ruyan Liu berangkat. Penerbangan berangkat tepat saat King Feng tiba di Bandara Internasional S. King Feng berdiri di tanah. Penglihatannya sangat tajam. Melalui jendela, ia bisa melihat Ruyan Liu duduk di samping jendela. Ia sedang menangis terseduh-seduh. Penerbangan telah berangkat dan menuju ibu kota. King Feng tidak menyerah, ia mengejar pesawat itu. Saat itu, orang-orang di Bandara Internasional menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Seorang pria mengejar pesawat. Sebelum terbang, pesawat menempuh jarak sekitar 2 km di landasan pacu. Namun, pesawat akan menghasilkan arus udara yang sangat besar saat meluncur di landasan. Orang-orang di sekitarnya tidak akan mampu berdiri. Jika mereka terlalu dekat, mereka bisa terpental. Meskipun sangat berbahaya untuk mendekati pesawat, King Feng tetap mengejarnya. Ia ingin melihat Ruyan Liu untuk terakhir kalinya. Pesawat itu melaju di landasan dan King Feng mengejarnya tepat di belakangnya. Ini adalah balapan antara manusia dan pesawat. Pemandangan yang luar biasa. Ini pasti pertama kalinya manusia mengejar pesawat. Lihat, seseorang sedang mengejar pesawat. Apakah orang ini ingin mati? Dia akan tertiup angin. Saya sudah menyukainya selama puluhan tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seorang pria mengejar pesawat. Orang-orang di bandara berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Mereka tak habis pikir bagaimana mungkin seseorang bisa mengejar pesawat. Apa kau pikir kau bisa mengejar pesawat itu? Tim keamanan bandara memperhatikan sosok King Feng dan berteriak kepadanya, "Dengar, kau yang di depan. Berhenti mengejar pesawat sekarang juga." Meskipun suara dari tim keamanan sangat keras, King Feng tidak peduli. Ia terus mempercepat lajunya sambil berlari menuju pesawat. 500 meter, 400 meter, 300 meter, 200 meter, 100 meter. Akhirnya, tepat saat pesawat hendak lepas landas, King Feng tiba di sebelah jendela pesawat. Ruyan Liu menangis terseduh-seduh. Seolah-olah mereka punya telepati, ia melihat keluar jendela dan melihat King Feng berlari mengejar pesawat. Air mata Ruyan Liu menggenang di pelupuk matanya saat melihat King Feng. Ia tak kuasa menahan tangis. Ia tak menyangka pria ini akan mengejar pesawat tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Meskipun Ruyan Liu telah melihat King Feng, pada saat itu, pesawat lepas landas dari darat dan terbang menuju angkasa. "Ruyan, aku mencintaimu," teriak King Feng sekuat tenaga sambil menatap pesawat di langit. Suaranya sangat keras, bahkan lebih keras daripada suara speaker. Ruyan Liu bisa mendengar suaranya bahkan melalui jendela.
Kata-katanya membuat Ruyan Liu semakin menangis. Ia tahu bahwa pria ini mencintainya sepenuh hati. Bab 364. Patah hati, Ruyan pergi. Hati King Feng hancur karena kepergian Ruyan Liu. Ia terduduk lemas di tanah, merasa kehilangan sesuatu yang penting baginya. Ia menatap pesawat di langit dengan tatapan kosong. Hatinya hancur ketika melihat pesawat Ruyan Liu lepas landas. Naluri King Feng sangat akurat. Ia merasa Ruyan Liu tidak akan kembali setelah kepergiannya. Pada saat ini, lagu itu mulai diputar di bandara. Jangan tanya berapa banyak orang yang kucintai dalam hidupku. Kau tak mengerti betapa sakitnya aku. Terlalu kejam untuk membuka lukaku. Jangan terlalu jatuh cinta, tahan dulu cintamu. Jangan suka kesepian, tapi takut bersama orang lain. Ini semacam rasa sakit. Hatinya terasa sangat sakit. Orang yang belum pernah mengalaminya tidak akan tahu bagaimana rasanya ditinggal wanita yang dicintainya. Hatinya terasa seperti diremukkan sejuta keping. Pesawat itu terbang hingga ketinggian 1000 meter dan perlahan-lahan menjauh. Sesaat kemudian, pesawat itu menghilang dari pandangan King Feng. Meskipun pesawat telah menghilang, King Feng terus menatap langit dengan mata kosong. Ia merasa hatinya sangat sakit. Ia tidak tahu kapan ia akan bertemu Ruyan Liu lagi. Mungkin sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, atau bahkan tidak pernah lagi. Tiba-tiba, Li King Feng merasa paling bahagia saat bersama Ruyan Liu. Saat bersama wanita ini, ia tak perlu khawatir apakah Ruyan Liu bahagia atau tidak. Ruyan Liu selalu penuh perhatian padanya. Tapi apa dia? Tiba-tiba, King Feng merasa bahwa ia telah berbuat terlalu sedikit untuk Ruyan Liu. Ia bahkan tidak menjanjikan apapun padanya. Ruyan Liu telah memberinya tubuhnya, tetapi apa yang diberikan oleh King Feng padanya? Dia tidak butuh uang. Dia lebih kaya darinya. Dia tidak butuh rumah, rumahnya adalah rumah mewah terbaik di kota Laut Timur. Dia juga tidak butuh mobil, dia mengendarai Maserati edisi terbatas yang sangat unik. Tiba-tiba King Feng merasa bahwa dia tidak dapat memberikan apapun kepada Ruyan Liu, selain mendapatkan tubuhnya. Soal menikahi Ruyan Liu, King Feng sudah memikirkannya sebelumnya, tapi bagaimana dengan Suelin? Ia tidak bisa meninggalkan Suelin. Jika ia meninggalkan Suelin, Ruyan Liu mungkin akan memandang rendah dirinya. Wanita mencintai pria yang memiliki cinta tak terbagi, mereka tidak mencintai pria yang menelantarkan istrinya. Duduk di landasan pesawat, pikiran King Feng melayang ke langit, mengenang kenangan bersama Ruyan Liu. Keduanya bertemu ketika dia meminjam ayam bertulang hitam darinya. Mereka bertemu lagi saat perjamuan amal, insiden di bioskop, dan aktivitas show di dapur. Hati King Feng semakin sakit ketika dia mengingat kembali kenangannya bersama Ruyan Liu. Ia berharap bisa menjadi burung agar bisa mengejar pesawat dan pergi bersama Ruyan Liu. Sayangnya, ia bukan burung dan tidak bisa terbang ke langit. Bajingan, kenapa kau mengejar pesawat itu? Kau bisa menyebabkan kecelakaan. Tiba-tiba, suara geram terdengar di dekat telinga King Feng. Seorang petugas keamanan bertubuh jangkung berjalan ke arahnya, diikuti beberapa orang di belakangnya. Mereka memegang tongkat dan berjalan ke arahnya dengan marah. Mereka adalah petugas keamanan bandara dan bertanggung jawab atas keselamatan bandara. Namun, orang ini hampir menyebabkan kecelakaan keselamatan saat mengejar pesawat. Jika terjadi sesuatu, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka di sini untuk memberi pelajaran kepada orang ini. Saat sedang mengenang kenangannya bersama Ruyan Liu, ia diganggu oleh tim keamanan. Hal ini membuatnya marah. Kepergian Ruyan Liu membuat King Feng murka. Ia sedang mencari pelampiasan ketika segerombolan penjaga keamanan menghampirinya. King Feng berdiri. Kilatan dingin muncul di matanya saat ia berjalan menuju tim penjaga keamanan. Teman, ada apa dengan tatapanmu? Apa kau sedang mencari masalah? Pemimpin tim keamanan terkejut ketika melihat tatapan dingin King Feng. Tapi dia satpam bandara. Ada 5 orang di belakangnya. Bagaimana mungkin dia takut pada pemuda ini? Beraninya pemuda ini menatapnya seperti ini. Dia mau memberinya pelajaran. Pemimpin itu mengayunkan tangan kirinya ke arah King Feng. Dengan cepat, King Feng menendangkan kakinya ke arah pemimpin keamanan itu. Pang! Pemimpin tim keamanan terlempar hanya dengan satu tendangan. Ia terlempar sejauh 4 meter sebelum mendarat di tanah sambil mengerang kesakitan. Sialan, beraninya kau memukulku. Cepat tangkap dia, teriak pemimpin itu ke arah orang-orang di belakangnya. Orang-orang di belakangnya juga mengenakan seragam keamanan. Mereka adalah bawahan dari ketua tim keamanan. Mereka mematuhi perintahnya dan bergegas menuju King Feng sambil memegang tongkat. Hati King Feng dipenuhi amarah atas kepergian Ruyan Liu. Ia semakin geram ketika melihat tongkat di tangan orang-orang itu. Dia bergerak dan bergegas menuju para penjaga keamanan. Dia mematahkan tongkat-tongkat itu dengan satu tinju. Astaga,
Tongkatku patah, teriak seorang penjaga keamanan dengan tatapan tak percaya. Tongkat itu terbuat dari logam paduan yang kuat dan sangat keras. Ketika ada orang yang membuat masalah di bandara, mereka akan memukul orang itu dengan tongkat. Siapapun yang terkena tongkat akan mengalami patah tulang. Tapi ketahuilah, tongkat kuat di tangan mereka dipatahkan oleh King Feng hanya dengan satu tinju. Ini di luar imajinasi mereka. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kaca, kaca. Tak lama kemudian, tongkat di tangan tim keamanan dipatahkan oleh King Feng. Dengan pukulannya, ia menghajar para penjaga keamanan dan langsung mengalahkan mereka semua. Beberapa penjaga keamanan mengalami patah tulang rusuk, sementara yang lain mengalami patah lengan. Ini adalah hasil dari pengendalian kekuatan yang dilakukan oleh King Feng. Jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, dia pasti sudah membunuh orang-orang ini. Sekelompok orang lemah yang bahkan tidak bisa menahan 10% kekuatanku, kata King Feng dingin sebelum meninggalkan bandara. Apa, 10% daya? Para penjaga keamanan tercengang. Ada ketakutan di mata mereka. Mereka mengira bahwa King Feng telah mengerahkan seluruh energinya untuk mengalahkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ia hanya mengerahkan 10% dari kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Mereka menatap King Feng dengan ketakutan di mata mereka. Setelah menghajar para penjaga keamanan, perasaan King Feng sedikit membaik. Namun, ia masih kesal karena Ruyan Liu telah pergi. King Feng menghentikan taksi dan menuju ke istana bangsawan. Setibanya di kompleks perumahan, ia bertemu Jiao Jiao Liu. Jiao Jiao Liu sudah menunggunya di pintu masuk. Awalnya ia ingin menunggunya di depan villa tanda pagar 13, tetapi Suelin baru saja bangun sehingga ia hanya bisa menunggunya di pintu masuk kompleks. Ia sudah siap untuk menegurnya. Bab 365. Jiao Jiao Liu yang marah. Dasar tak berperasaan. Kau lihat adikku, kata Jiao Jiao Liu dingin. Ia menatap King Feng dengan kesal. Sejak Jiao Jiao Liu mengetahui bahwa saudara perempuannya sedang mengandung anak King Feng, dia menjadi tidak senang terhadap saudara iparnya karena dia telah menghamili saudara perempuannya. Adiknya yang malang kini harus meninggalkan kota Donghai karena harus menikah dengan Shaoyang Wang di ibu kota. Memikirkan hal itu, Jiao Jiao Liu semakin marah dan ingin menendangnya. Sejujurnya, Jiao Jiao Liu sempat mempertimbangkan apakah ia harus menendang atau memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Namun, ketika teringat kemampuan bertarung kuat milik King Feng, ia memutuskan untuk tidak menendangnya karena ia bukan tandingannya. Jiao Jiao, aku baru saja melihat adikmu. Dia sedang dalam penerbangan kembali ke ibu kota, kata King Feng sedih. Ia merasa bersalah ketika memikirkan Ruyan Liu. Dia tahu bahwa dia seharusnya memperlakukan wanita yang telah memberinya tubuhnya ini dengan lebih baik. Jika terjadi sesuatu pada adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Jiao Jiao memelototi King Feng sebelum pergi. Jiao Jiao Liu tahu bahwa adiknya tidak menyukai Shaoyang Wang. Pernikahan itu diatur oleh keluarga. Ia tidak ingin menikahi Shaoyang Wang. Dia sangat mengkhawatirkan adiknya. Dia takut adiknya akan melakukan hal bodoh di ibu kota. Bagaimana jika adiknya bunuh diri? Jiao Jiao Liu ingin menemani adiknya di ibu kota, tetapi Zhang Xifeng tidak mengizinkannya. Jiao Jiao, teriak King Feng di belakangnya. Namun Jiao Jiao Liu tidak menanggapi. Dia pergi begitu saja. King Feng merasa sangat kesal. Ruyan Liu baru saja pergi dan sekarang, ia ditegur oleh Jiao Jiao Liu. Bagaimana mungkin ia bisa merasa senang? Ketika dia kembali ke rumah, Suelin sedang memasak. Dia bertanya, kemana kamu pergi sepagi ini? Menghadapi pertanyaan Suelin, King Feng memendam kepahitannya. Ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia pergi untuk mengantar Ruyan Liu. Suelin pasti akan marah, jadi dia hanya bisa mengatakan padanya bahwa dia pergi jalan-jalan. King Feng sakit kepala. Suelin dan Ruyan Liu adalah dua wanita yang dicintainya. Dia tidak ingin mereka berdua terluka. Pada akhirnya, dia tetap menyakiti hati Ruyan Liu. Kadang-kadang, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia lebih akomodatif terhadap Suelin hanya karena dia adalah istrinya. Sayang, kamu kelihatan sakit. Kamu baik-baik saja, tanya Suelin khawatir. Ia melihat wajah pucat dan lesu di wajah King Feng. Ini pertama kalinya ia melihatnya seperti ini. Melihat kekhawatiran Suelin, King Feng menghela napas dalam hati. Ia telah menyakiti hati seorang wanita. Ia tidak boleh menyakiti hati wanita lain. Aku baik-baik saja. Pagi-pagi dingin, aku masuk angin waktu jalan-jalan, kata King Feng sambil tersenyum. Aku akan membuatkanmu teh jahe gula merah. Istirahatlah sebentar, kata Suelin dengan cemas. Lalu, ia pergi ke dapur untuk membuatkan teh jahe gula merah untuk King Feng. Suelin sudah sangat ahli memasak. Pertama-tama, ia memotong jahe menjadi beberapa bagian, lalu memasukkannya ke dalam air mendidih.
Terakhir, ia menambahkan gula merah dan menyelesaikan pembuatan teh jahe gula merah. Suelin menggunakan mangkuk keramik untuk menampung teh jahe gula merah. Ia membawanya ke samping King Feng dan berkata dengan hangat, "Kamu masuk angin. Minumlah ini." Suelin ingat betul bahwa saat sakit, ia pernah membuatkan teh jahe gula merah untuknya. Pileknya langsung sembuh setelah ia minum teh itu. Karena itulah, ia membuatkan teh untuknya saat sakit. Meskipun tidak benar-benar pilek, ia tidak bisa menolak Suelin. Karena itu, ia minum teh jahe gula merah. "Suamiku, istirahatlah sebentar. Aku akan berganti pakaian dulu, lalu kita bisa membagikan undangan pernikahan," kata Suelin sambil tersenyum sambil berjalan menuju kamar tidur di lantai 2. Mereka telah berencana untuk memberikan undangan pernikahan kepada keluarganya hari ini. Tak lama kemudian, Suelin menuruni tangga dengan gaun putihnya. Ia tampak seperti bunga teratai putih yang mekar dengan kulit seputih salju dan gaun putihnya. Setelah menghabiskan teh jahe gula merah, King Feng berjalan keluar rumah bersama Suelin. Masih ada 3 hari lagi sebelum pernikahan mereka. Mereka sedang mengirimkan undangan kepada orang tua dan teman-teman mereka. Orang pertama yang mereka undang adalah keluarga Suelin. Sejujurnya, King Feng baru bertemu orang tua Suelin sekali. Beberapa waktu lalu, setelah laba-laba beracun mencoba membunuh Suelin, King Feng bertemu orang tuanya ketika mereka datang mengunjunginya. Ia tidak pernah bertemu mereka lagi. Keluarga Lin adalah keluarga besar di kota Laut Timur. Mereka adalah keluarga terbesar di luar 4 keluarga besar lainnya. Namun, kini, keluarga Chen dan Wang telah dilenyapkan oleh King Feng. Keluarga Lin dan Ye telah menjadi bagian dari 4 keluarga besar yang baru. King Feng tidak bisa mengunjungi mertuanya dengan tangan kosong. Ia perlu membawa hadiah. Ia pergi ke Walmart terdekat dan membeli hadiah pertunangan 8 keping. Ia kemudian mengambil cek 10 juta dan pergi ke rumah Suelin. Orang tua Suelin tinggal di sebuah rumah besar di sisi timur. Rumah itu terletak di pinggiran kota dan sangat tenang. Orang kaya di masyarakat modern cenderung memilih tinggal di pinggiran kota. Kualitas udara di sana jauh lebih baik daripada di kota, hal itu lebih baik untuk kesehatan mereka. Ketika King Feng tiba di rumah mertuanya, Suelin mengetuk pintu karena tangannya penuh. Tok tok tok. Suelin mengetuk pintu 3 kali. Seorang pemuda berusia 20-an membukakan pintu. Pemuda itu menatap Suelin dengan sedih. "Mengapa kamu di sini?" tanya pemuda itu. Suelin sedikit mengernyit mendengar kata-katanya. Ia berkata dengan dingin, "Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh di sini?" Nada bicara Suelin juga buruk. Kata-katanya membuat pemuda itu terdiam dan raut wajahnya berubah masam. "Siapa dia?" tanya pemuda itu sambil menatap King Feng. Meskipun Suelin tidak menyukai pemuda ini, tetapi dia berkata, "Dia adalah saudara iparmu, King Feng." "Kakak ipar. Apakah dia orang yang mengandalkanmu untuk hidup?" tanya pemuda itu sambil mencibir sambil menatap King Feng. Dia tidak menyukai Suelin, jadi dia juga tidak menyukai King Feng. Dia senang menghina King Feng dan Suelin. "Hai Lin, dia kakak iparmu. Hormatilah," kata Suelin dengan nada kesal kepada pemuda itu. "Cek, Suelin. Aku tidak pernah bilang kau adikku. Kenapa harus dia kakak iparku?" kata Hailin sambil menatap King Feng dengan jijik. Suaranya penuh dengan penghinaan, dan dia sama sekali tidak menghormati Li King Feng dan Suelin. Bab 366. Mengunjungi rumah Suelin. Hailin, adik laki-laki Suelin. Alis Li King Feng menegang. Dari percakapan mereka berdua, ia tahu bahwa pemuda di depannya adalah saudara tiri Suelin, ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Lili mendengar Suelin berkata bahwa ayahnya sangat menginginkan seorang putra, tetapi ibunya menjadi mandul setelah melahirkan Suelin. Akibatnya, sang ayah berselingkuh dengan wanita lain dan melahirkan seorang putra, bernama Hailin. Putra itu kemungkinan besar adalah pemuda di hadapannya saat ini. Lili tahu bahwa hubungan Suelin dan Hailin tidak dekat, karena meskipun ayah mereka sama, ibu mereka berbeda. Soal sebutan Hailin untuknya, Li King Feng benar-benar marah. Sialan, dia pikir dia siapa? Dia tidak hanya meremehkan Suelin, tapi bahkan meremehkannya. "Nak, apa kau bodoh? Apa kau punya masalah mental?" tanya King Feng Li kepada Hailin sambil tersenyum tipis. Karena Hailin menyangkal Suelin dan juga mengkritik kakak iparnya, Li Qingshan tidak perlu bersikap lunak padanya. Ia akan memberinya pelajaran dan memberitahu bahwa Li Qingshan bukanlah orang yang mudah menyerah. "Apa? Aku bodoh?" Hailin sangat marah mendengar Li King Feng mengatakan dia bodoh. Dia masih muda, sangat sehat, bahkan tidak mendekati kelemahan mental atau kelesuan. Bukankah itu berarti Li King Feng sedang mengutuknya? "Bajingan, kau bodoh dan gila." Hailin memelototi King Feng Li. "Kamu cenderung sering mengompol saat tidur di malam hari," kata Li King Feng dengan tatapan misterius. Mengompol menandakan sistem mentalnya belum berkembang, atau belum terintegrasi dengan baik.
Wajah pasien biasanya berwarna abu-abu, dengan bintik-bintik gelap di hidung dan di antara alis. King Feng Li menggunakan teknik observasi pengobatan Tiongkok dan melihat bahwa Hailin mengompol, sama seperti Haiyang Chen. Keahliannya dalam pengobatan Tiongkok sungguh luar biasa. Namun, untuk mengetahui apakah orang lain sakit atau tidak, ia harus menggunakan teknik observasinya. Misalnya, ketika Lili dan Ruyan Liu bersama, ia tidak menggunakan teknik observasi. Oleh karena itu, ia tidak dapat mendeteksi kehamilan Ruyan Liu. Jika ia menggunakannya, ia pasti akan mengetahuinya. Wajah Hailin berubah dan menatap Li Qingfeng dengan kaget. Dia baru saja mengompol tadi malam dan dimarahi pacarnya. Pacarnya bilang dia sudah terlalu tua untuk mengompol. Kebiasaan mengompolnya hanya diketahui oleh dia dan pacarnya, tidak ada orang lain. Bagaimana Li Qingfeng tahu? Mungkin dia seorang dokter yang saleh, mampu melihat melalui penyakitnya. Hailin ketakutan, dan sedikit ketakutan memenuhi matanya saat dia menatap Li Qingshan. Setiap orang punya satu sisi yang tidak ingin mereka ketahui. Jika penyakit Hailin diketahui orang lain, berarti semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wajar saja, dia akan takut. Hailin tidak ingin orang lain tahu bahwa ia masih mengompol, jadi ia takut untuk menatap Li Qingfeng untuk sementara waktu. Sebaliknya, ia takut. Ya, Sue kecil, kau sudah kembali. Masuklah. Mendengar suara-suara di pintu, Silin keluar. Ia melihat Suelin lebih dulu dan sangat gembira. Alasan Silin tidak menyukai Suelin sebelumnya adalah karena dia perempuan, dan dia menginginkan seorang putra. Namun, sekarang setelah dia memiliki seorang putra, dan Sueli bahkan menikah dengan putra keluarga Li, tentu saja dia merasa bahagia. Silin tahu meskipun Li Qingshan tidak diterima dengan baik di keluarga Li, dia tetaplah putra keluarga Li. Di kota Donghai, banyak orang akan tetap menghormatinya. Ketika Silin memberitahu para tokoh besar di dunia bisnis bahwa menantunya adalah putra keluarga Li, mereka mulai mencoba menjalin kemitraan dan berbisnis dengannya. Kini, keluarga Lin menjadi salah satu dari 4 keluarga teratas di kota Laut Timur, dan sebagian berkat Li Qingfeng. Qingfeng juga datang. Masuklah, kalian berdua. Silin tersenyum lebar. Melihat Silin keluar, Hailin hanya bisa mundur ke samping. Ia menatap Qingfeng Li dengan enggan, matanya dipenuhi berbagai emosi. Meskipun Hailin masih memiliki perasaan campur aduk terhadap Li Qingfeng, satu hal yang pasti, ia menjadi lebih jujur. Sejak Li Qingfeng mengungkapkan bahwa ia masih mengompol, Hailin menjadi lebih jujur, takut Li Qingfeng akan memberitahu orang lain tentang penyakitnya. Silin mengundang Li dan Suelin ke ruang tamu. Xiao Yunmu mulai sibuk, menuangkan teh dan menyiapkan camilan untuk mereka berdua. Xiao Yunmu adalah ibu mertua Lili dan ibu kandung Suelin. Ia adalah wanita yang berbudi luhur. Satu-satunya kekurangannya adalah ia tidak bisa melahirkan lagi setelah melahirkan Suelin. Meskipun Silin lebih menginginkan dan menyayangi putranya, ia juga bersikap baik kepada Xiao Yunmu dan tidak menceraikannya. Tentu saja, Silin sempat berpikir untuk bercerai. Namun, sejak Suelin menikah dengan Li Qingfeng, ia tidak berani bercerai. Seperti kata pepatah, anak-anak buangan dari keluarga besar tidak diterima di keluarga tersebut, tetapi tetap menjadi bagian dari keluarga besar. Silin tidak akan berani menyinggung mereka. Qingfeng, kamu terlalu baik. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Melihat barang-barang yang dibawakan oleh Li Qingfeng membuat Silin sangat senang. Semua barang yang dibeli Li Qingshan ini tidak murah. Setiap barang adalah yang terbaik di pasaran, dan harganya pun sangat mahal. Meskipun Silin tidak miskin, ini adalah hadiah dari menantunya, jadi wajar saja jika ia senang. Ia merasa ketika ia memberitahu orang lain besok di tempat kerja bahwa putra keluarga Li, menantunya, membawakannya banyak hadiah, semua orang akan iri padanya. Semakin banyak hadiah semakin baik, masyarakat Wuxia menjunjung tinggi rasa saling menghargai. Selama Anda membawa hadiah, pihak lain akan senang. Ayah, Ibu, Suelin, dan aku berencana mengadakan pesta pernikahan. Ini hadiah dari kami untuk kalian. Li Qingfeng menunjuk barang-barang yang dibelinya dan mengeluarkan cek senilai 10 juta. Melihat cek di atas meja, mata Silin berbinar. Dia benar-benar pantas menjadi putra keluarga Li yang kaya raya. Uang muka untuk pernikahan saja sudah mencapai 10 juta. 10 juta, ini adalah pendapatan tahunan perusahaan Silin. Tentu saja, dia senang. Semakin dia memandang Li Qingfeng, semakin bahagia dia. Bagi Silin, 10 juta adalah pendapatan 1 tahun, tetapi bagi Qingfeng Liu, 10 juta bukanlah apa-apa. Satu giok kaisar sempurna miliknya terjual seharga 100 juta. Makan siang dimasak oleh ibu mertua, dan Suelin juga pergi membantu di dapur. Keahlian memasaknya kini sangat bagus. Li dan Silin sedang minum teh di ruang tamu. Karena makan siang masih akan memakan waktu, mereka berdua mengeluarkan meja dan mulai bermain Go. Hehe,
ayahku jago Go, kamu bisa menang. Hailin memelototi King Feng Li. TL, gila, apa King Feng juga bakal jago Go? Bab 367. Mengalahkan ayah mertua di Go. Mendengar apa yang dikatakan Hailin, Lily hanya tersenyum. Ia tahu Hailin berusaha menahan amarahnya sebelumnya, tetapi sekarang ia tak mampu menahannya lagi. Li King Feng benar, Hailin tidak bisa lagi. Melihat ayahnya dan Li King Feng akan bermain Go, ia terpaksa mengejek Li King Feng. Ia tahu ayahnya sering bermain Go, dan sangat terampil. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. King Feng, abaikan dia. Aku hanya biasa-biasa saja. Ayo, kita main satu ronde. Silin mengeluarkan bidak-bidak itu. Dia sangat menyukai Go, itu adalah hobi terbesarnya. Setiap kali ada yang datang berkunjung, dia harus memainkannya. Menantu laki-lakinya akhirnya datang, jadi wajar saja dia harus bermain dengannya. Sejujurnya, Silin terutama ingin menunjukkan kepada menantunya bahwa ia masih dihormati melalui keterampilan Go-nya. Meskipun statusnya tidak dapat menyaingi keluarga Li, di bidang lain seperti Go, ia tetap terampil. Go adalah permainan papan yang strategis. Orang-orang zaman dahulu menyukai permainan ini dan menjadi populer di benua naga timur. Silin meletakkan bidak pertama di atas meja. Go menggunakan papan persegi dan dua warna bidak, hitam dan putih, untuk bermain. Terdapat 19 garis horizontal dan vertikal, menciptakan 361 perpotongan. Silin menggunakan warna putih dan Li King Feng menggunakan warna hitam. Silin menempatkan bidak pertamanya di tengah. Strateginya adalah sangat aman, melangkah selangkah demi selangkah. Sebagai perbandingan, Li King Feng sangat berisiko. Ia menempatkan bidak pertamanya di pojok kanan bawah. Li King Feng menggunakan strategi berisiko tinggi, berhadiah tinggi. Melihat bidak milik Li Qingshan, mata Silin dipenuhi kebingungan. Lokasi bidak Li Qingshan sangat jauh, seolah-olah dia tidak ingin melawannya secara langsung. Bidak kedua Silin juga mendarat di tengah, tetapi kali ini di sebelah kiri. Ia ingin mengepung wilayah Lily dan memaksanya terpojok. Namun bidak catur Li berikutnya membuat Silin bingung. Sekali lagi, ia meletakkan bidak catur hitamnya di sudut meja, kali ini di sudut kiri. Bidak catur sebelumnya berada di sudut kanan. Silin bingung dengan bidak hitam Lily karena ia bermain tidak seperti orang normal. Satu bidak di pojok kiri, satu bidak di pojok kanan, apa yang ia pikirkan? Kedua bidak itu terlalu jauh, bagaimana ia bisa mengepung sisi yang lain? Silin mengira Li King Feng mungkin tidak tahu cara bermain Go dan menempatkan bidak-bidaknya secara acak. Karena itu, ia terus menempatkan bidak putihnya. Setiap kali ia menempatkan bidak putihnya, Li King Feng segera mengikutinya dengan bidak hitam. Tanpa sadar, keduanya sudah meletakkan banyak bidak. Papannya hampir penuh. Ah, sejak kapan bidak putihku dikepung? Wajah Silin berubah. Dia menemukan semua bidak putihnya telah dikepung oleh King Feng Li. Kalah, aku kalah. Mata Silin dipenuhi keterkejutan. Ia tak menyangka di Go ia akan kalah dari menantunya. Lagi pula, ia bahkan tak bisa melawan. Ayah hilang. Mulut Hailin menganga lebar. Orang lain tidak tahu seberapa kuat Go ayahnya, tetapi ia tahu. Bahkan beberapa pemain profesional pun kalah dari ayahnya. Sekarang, ayahnya telah kalah dari Li King Feng, itu juga merupakan kekalahan telak. Ayah mertua, kamu bilang kemampuan Gomu biasa-biasa saja. Kurasa kamu tidak berbohong. Katanya sambil tersenyum. Ketika Silin mengatakan bahwa kemampuan Go-nya biasa saja, Li Qingshan mengira ia sedang merendah. Namun, ia menemukan bahwa kemampuan ayah mertuanya sebenarnya biasa-biasa saja, ia tidak berbohong. Sejujurnya, ketika Li Lili sedang memasang bidak caturnya, ia sedang memikirkan ayah mertuanya. Ayah mertuanya sudah memberinya terlalu banyak kesempatan. Li Lili sebenarnya bisa menang berkali-kali, tetapi ia membiarkannya pergi. Pada akhirnya, King Feng Li memberinya terlalu banyak kesempatan, dia hanya bisa mengalahkannya. King Feng, kemampuanku sebenarnya cukup bagus. Kau bilang kemampuanku biasa-biasa saja, itu terlalu menyakitkan, pikir Silin dalam hati. Tentu saja, ini semua hanya pikiran Silin. Dia tidak akan mengatakannya keras-keras karena akan semakin memalukan. Ayah mertuanya kalah dari menantu laki-lakinya, itu akan sangat merusak reputasinya. Makanannya sudah siap. Silin, kenapa wajahmu? Tanya ibu mertua setelah selesai memasak. Silin mengerutkan kening dan berkata, tentu saja wajahku tidak terlihat baik. Aku sedang bermain Go dengan King Feng, tapi aku kalah. Apa? Hilang. Mata Xiaoyunmu dipenuhi kebingungan. Ia tahu kemampuan Go suaminya sangat tinggi, bagaimana mungkin ia kalah? Li King Feng baru berusia sekitar 20 tahun, bagaimana mungkin kemampuan Go-nya begitu kuat? Silin sering bermain Go, dan Xiaoyunmu melihatnya sering bermain Go. Jadi,
ia bisa menebak siapa yang kalah dan siapa yang menang. Xiao Yunmu menatap papan, ia ingin melihat berapa banyak bidak yang kalah oleh suaminya. Setelah melihatnya sekilas, ia terkejut, bidak hitam Silin terkepung oleh bidak putih Li. Ia kalah telak. Xiao Yunmu menatap Silin dengan penuh simpati. Dipukuli karena kebiasaan favoritnya itu jelas membuatnya sedih. Suelin juga keluar saat itu. Ia juga sedikit menguasai Go. Setelah melihatnya sekilas, ia tahu bahwa Li Qingfeng telah mengalahkan ayahnya. Sayang, kamu hebat sekali. Sepertinya kamu mengalahkan pasukan ayah. Suelin berjalan ke sisi Li Qingfeng dan berkata. Suelin tidak dekat dengan ayahnya karena Silin lebih menyukai anak laki-laki. Saat kecil, Silin lebih menyayangi Hailin. Karena itu, ketika ia melihat Li Qingfeng mengalahkan ayahnya dengan Go, ia sangat senang. Apa, mengalahkanku sepenuhnya? Mendengar perkataan Suelin, Li Qingshan menatapnya dengan canggung. Setidaknya dia ayahmu, jangan terlalu mempermalukannya. Meskipun suara Suelin rendah, Silin tetap mendengarnya. Wajah Silin memerah dan merasa malu. Silin merasa sangat malu, putrinya ada di pihak menantunya. Dia mempermalukannya. Mendengar perkataan Suelin, Hailin merasa tidak senang. Ia ingin memarahi Suelin, bagaimana bisa kau menggambarkan ayah seperti itu? Suelin, kau tidak boleh berkata begitu pada ayah. Qingfeng Li tidak hanya mengalahkan pasukan ayah. Dia membunuh semua anggota pasukan ayah, termasuk ayam dan anjing. Haisin menatap Suelin dan berkata. Bab 368. Pujian dari ayah mertua. Apa? Ayam dan anjing di pasukanku juga mati. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hailin, Li Qingshan kehilangan kata-kata. Dia menatap anak itu. Suelin sudah mengatakan sesuatu yang memalukan tentang ayahnya, Hailin menambahkan garam ke dalam lukanya. Apa yang dikatakan Hailin tentang ayahnya bahkan lebih memalukan daripada yang dikatakan Suelin. Ia tidak membantu ayahnya, ia malah semakin mempermalukannya. Li Qingfeng memandang Hailin dengan jijik, ia merasa Hailin hanyalah anak manja. Nilai-nilainya di sekolah mungkin sangat buruk dan ia bahkan tidak tahu cara berbicara dengan baik. Benar saja, Silin menamparkan Hailin setelah mendengar ucapannya. Ia memaki, bajingan. Aku sudah bilang belajar keras di sekolah, tapi kau tidak mau. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan kata-kata dengan benar. Setelah ditampar ayahnya, Hailin merasa dirugikan dan berkata, Ayah, pepatah itu diajarkan oleh guru, aku tidak salah. Namun, aku memang memukulmu seperti sepotong kue. Mendengar Hailin masih tidak mengakui kesalahannya, Silin dipenuhi amarah. Ia menamparnya lagi dan berkata, bagaimana aku bisa punya anak sebodoh kamu? Kalau saja kamu setidaknya setengah pintar Suelin, aku pasti akan sangat senang. Saat ini Silin sangat kecewa dengan putranya. Meskipun ia menginginkan seorang putra, putranya ini bodoh. Ia hanya tahu minum dan berkelahi di sekolah dan tidak pernah masuk kelas, ia gagal dalam semua ujiannya, bahkan mendapat nilai 0 dalam satu ujian. Mengingat Hailin mendapat nilai 0 di ujiannya membuat Silin semakin marah. Lihat Suelin, nilainya selalu 100. Silin curiga. Kedua anaknya berasal darinya, lalu kenapa Suelin begitu pintar dan Hailin begitu bodoh? Terkadang Silin bahkan bermimpi Suelin laki-laki, padahal bukan. Setelah ditampar ayah, Silin duduk di pinggir. Tidak ada yang mencoba berbicara dengannya. Hailin sedih. Aku pintar sekali, kenapa semua orang bilang aku bodoh? Ia ingat di sekolah, semua orang bilang ia pintar, bahkan guru-guru pun terkadang memujinya. Yang tidak diketahui Hailin adalah teman-teman sekelasnya memujinya karena ia yang terkaya dan mereka semua ingin menghabiskan uangnya. Namun, dalam hati mereka, mereka semua menganggap Hailin bodoh. Tidak apa-apa, ayo kita makan siang. Xiao Yunmu meletakkan piring-piring itu di atas meja. Sudah jam 12 dan mereka sudah selesai memasak. Tentu saja, mereka akan makan. Qingfeng, ayo, kita makan. Silin mengundang Li Qingfeng dengan antusias. Soal putranya, ia mengabaikannya karena terlalu bodoh. Ada dua tokoh penting hari ini, satu adalah Li Qingfeng, dan yang lainnya adalah Lin Sui. Meskipun Silin dan Xiao Yunmu adalah ayah dan ibu mertua Lili, mereka tidak bersikap sok berkuasa. Lagi pula, Li berasal dari keluarga Li. Qingfeng, mengapa kamu begitu ahli dalam Go? Apakah kamu pernah mempelajari permainan ini sebelumnya? Tanya Silin. Hobi favoritnya adalah Go. Meskipun Li Qingfeng pernah mengalahkannya dan membuatnya malu, ia tetap bertanya setelah melihat betapa terampilnya Li Qingfeng. Ayah mertua, saya belajar di bawah bimbingan guru saya selama 3 bulan di Go, kata Qingfeng Li sambil tersenyum. Apa, baru belajar Go selama 3 bulan? Silin terkejut. Harga dirinya hancur. Qingfeng, meskipun aku ayah mertuamu, kau tidak perlu bersikap jahat padaku.
Silin merasa sakit hati, dia belajar Go selama lebih dari 10 tahun, tetapi dipukuli oleh seseorang yang mempelajarinya selama beberapa bulan. Silin sangat sedih. Ia menatap Li Qingfeng dengan penuh kebencian. Melihat tatapan kesal Silin, Li Qingfeng merasa canggung. Tatapan apa ini dari ayah mertua? Kau bukan perempuan, kenapa kau begitu kesal? Rasanya seperti aku sudah menyerah padamu. Hanya satu orang yang tahu apa yang dipikirkan Silin, yaitu Xiao Muyun. Sebagai istri Silin, ia tentu tahu betapa Silin mencintai Go, itu sudah mengalir dalam darahnya. Qingfeng, kamu sangat ahli bermain Go. Kamu bisa mengajari ayah mertuamu. Xiao Muyun tersenyum dan berkata kepada Qingfeng Li. Dia tahu Silin ingin bertanya kepada Li Qingfeng tentang Go. Namun, sebagai ayah mertuanya dan baru saja kalah, Silin merasa malu untuk bertanya. Jadi, Xiao Muyun membantunya menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Muyun, Silin menatapnya dengan penuh kasih. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Go, tetapi terlalu malu untuk bertanya. Istrinya membantunya mengatakan apa yang diinginkannya. Silin merasa menang. Meskipun putranya bodoh, istri dan putrinya sama-sama pintar. Ia bersyukur tidak menceraikan Xiao Muyun, atau ia harus menghadapi putranya yang bodoh setiap hari. Itu mungkin akan membuatnya sangat marah. Ayah mertua. Strategi bermain Go, atau kesadaran secara keseluruhan, kau harus mempertimbangkan seluruh papan. Sebelum kau mendaratkan bidak pertamamu, kau harus memikirkan 10, atau bahkan 20, lokasi bidak berikutnya. Li mulai bercerita tentang wawasan dan pengalamannya. Tentu saja, semua Go milik Li Qingfeng diajarkan oleh gurunya, Iblis Renfeng. Li Qingfeng tahu kejeniusan gurunya, ia tahu segalanya. Ia juga pemimpin 10 iblis di bawahnya. Saat Li Qingfeng berbicara tentang Go, ia teringat gurunya. Gurunya membawanya ke benua serigala saat ia berusia 8 tahun. Ia mengajarinya banyak keterampilan, lalu pergi. Sebelum gurunya pergi, ia memberitahu Li Qingshan bahwa ia akan mencari ayahnya, Bawang sang penakluk agung. Namun, Li Qingshan tahu bahwa ayahnya telah hilang. Keluarga Li telah mengirim banyak orang sebelumnya untuk mencarinya, tetapi semuanya gagal. Mungkinkah gurunya benar-benar menemukannya? Sejak gurunya pergi mencari Overlord, ia tak pernah berkomunikasi dengan Li Qingshan. Ia juga seperti tersesat. Li Qingshan sangat merindukan gurunya, tetapi ia tak bisa menghubunginya. Dia pernah mencoba menggunakan kekuatan klan taring serigala untuk mencari guru di seluruh dunia, tetapi mereka gagal. Qingfeng, mendengar apa yang kau katakan lebih baik daripada belajar dari buku teks selama 10 tahun. Apa yang kau katakan sangat mendalam. Silin menepuk kakinya dan berkata dengan wajah gembira. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lily, ia merasa otaknya diperkaya. Beberapa hal yang sebelumnya tidak ia pahami kini dipahaminya. Ayah mertua, ini hanya sedikit pemahaman saya. Pengetahuan Go sangat luas dan mendalam. Selama ayah mempelajarinya lebih dalam dan lebih dalam, ayah akan menjadi ahlinya, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Silin mengangguk, dia setuju. Silin menatap Li Qingfeng dengan penuh pujian, menantunya bukanlah orang yang sederhana. Namun, ketika Silin menatap Hailin, dia merasa tertekan. Bagaimana mungkin putri dan menantunya begitu pintar, tetapi putranya begitu bodoh? Bab 369. 3 hari sebelum pernikahan. Lily sedang makan malam yang lezat di rumah mertuanya. Di atas meja, mertuanya tampak seperti murid, bertanya kepadanya tentang segala macam hal yang berhubungan dengan Go. Soal pertanyaan ayah mertuanya, Li Qingfeng menjawab semuanya. Semakin banyak Li Qingfeng menjawab, semakin iri ayah mertuanya. Akhirnya, Silin hampir meminta Li Qingfeng menjadi gurunya. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Li Qingfeng adalah menantunya, rasanya kurang tepat untuk menjadikannya guru. Namun, Silin sangat menghormati Li Qingfeng. Setelah makan malam, Li Qingfeng berbincang sebentar dengan ayah dan ibu mertuanya dan mengonfirmasi pernikahan tersebut. Tanggal pernikahan akan ditentukan 3 hari kemudian. Setelah 3 hari, mereka akan menyelenggarakan pernikahan mereka di Hotel Lin di Eastern City. Hotel Lin adalah hotel bintang 5 milik keluarga Lin. Putrinya akan menikah, jadi wajar saja jika pernikahannya diadakan di sini. Setelah membicarakan semua detailnya, Lily dan Sue Lin bangkit dan pergi. Mereka masih harus pergi ke kerabat lain dan mengirimkan undangan. Qingfeng, kunjungi aku kalau ada waktu. Sebelum mereka pergi, Silin dan Xiao Yunmu mengantar mereka ke mobil. Biasanya di keluarga lain, menantu laki-lakilah yang mengantar ayah mertua. Namun kali ini, berubah menjadi ayah mertua yang mengantar menantu laki-laki. Silin senang, bahkan jika ia mengantar Li Qingfeng 10 kali pun, ia tetap senang. Mengapa Silin begitu bahagia? Karena ketika Li Qingfeng mengunjunginya dengan segudang hadiah dan cek senilai 10 juta. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia?
Semakin dia memandang menantunya, semakin dia menyukainya, bahkan lebih dari putranya sendiri. Kasihan Hailin. Sebelumnya ia dianggap sebagai bayi berbakat, tetapi dengan kehadiran Li Qingfeng, ayahnya meninggalkannya. Hailin sedih, sangat sedih. Ia merasa, di bidang apapun, ia selalu lebih buruk daripada Li Qingfeng. Hal ini membuatnya depresi. Dari segi penampilan, dia lebih buruk daripada Li Qingfeng. Tinggi badannya lebih pendek. Kecerdasannya jauh lebih tinggi daripada Li Qingfeng. Li Lifeng duduk di kursi pengemudi, dan Su Elin di sampingnya. Keduanya meninggalkan rumah ayah dan ibu mertua. Sayang, kamu hebat sekali hari ini. Su Elin mengacungkan jempol besar pada Li Qingfeng. Mengenai penampilan Li Qingfeng hari ini, ia sangat puas. Li Qingfeng tidak hanya memberi pelajaran kepada kakaknya, tetapi bahkan membuat ayahnya iri. Perasaannya sungguh luar biasa. Ketika ia kembali ke keluarganya, ia hanya ingin orang tuanya merasa dihargai. Li Qingfeng mencapai segalanya hari ini. Sayang, apakah ada hadiah untuk menjadi suami sebaik ini? Tanya Qingfeng sambil tertawa. Masih ada 3 hari lagi sebelum pernikahan. Meskipun Li Qingfeng tidak bisa berhubungan seks dengannya, menyentuh tangan dan berciuman masih dianggap sah. Kamu yang menyetir, tunggu sampai kita kembali. Tidak apa-apa, menyetir saja sudah cukup. Lebih seru. Tidak, bagaimana jika polisi melihat kita? Tidak apa-apa, satu ciuman saja. Li Qingshan tersenyum. Dengan satu tangan, ia memegang kemudi, dan tangan lainnya memegang Su Elin. Ia mencium bibir Su Elin. Meani, kami sedang di dalam mobil sekarang. Meskipun Su Elin berusaha menolaknya, ia tetap dicium oleh Li Qingshan. Ciuman itu manis, lembut, dan menenangkan. Mengira Li Qingshan mencium Su Elin di dalam mobil, Li Qingshan menjadi sangat bergairah. Ketika mereka tiba di lampu merah, King Feng Li menghentikan mobilnya dan meletakkan Su Elin di pangkuannya dan terus menciumnya. Peng! Tepat saat King Feng Li masuk ke dalamnya, kaca depan dipecahkan oleh seorang pria. Beberapa pecahan kaca berterbangan ke dalam mobil. Li Qingfeng terkejut dan segera mengulurkan tangannya untuk menangkis pecahan kaca tersebut. Meskipun Li Qingfeng berhasil menangkis sebagian besar pecahan kaca, beberapa pecahan kaca masih mengenai Su Elin, meninggalkan sedikit goresan di tangannya. Seketika, darah mengalir keluar dari lukanya. Su Elin terluka dan kesakitan. Hal ini membuat hati Li Qingfeng sakit. Untungnya, King Feng Li mampu menyembunyikan wajah Su Elin dari kaca, kalau tidak, wajahnya akan tergores. Sayang, kamu baik-baik saja, tanya King Feng dengan penuh perhatian. Tidak apa-apa, hanya menggores tanganku. Hanya sedikit sakit. Su Elin agak pucat. Dia terkejut. Tepat saat mereka berciuman, kaca depan mobil pecah berkeping-keping. Sini, biar aku bersihkan. Li Qingshan mengambil tisu dan mulai membersihkan tangannya. Li Qingfeng sangat rapuh. Tangan Su Elin langsung bersih dalam sekejap. Masih ada sedikit noda, dan Li Qingfeng menggunakan plester untuk menutupinya. Mungkin ini yang dikatakan oleh sesepuh sebelumnya tentang takdir melihat darah. Alis Li Qingshan menegang dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru biksu itu. Sang tetua berkata kepadanya bahwa Li Qingshan akan melihat darah dalam waktu dekat. Mungkin itu dirinya atau kerabatnya. Sekarang tangan Su Elin terluka oleh pecahan kaca dan berdarah. Ini seharusnya dihitung, kan? Setelah membersihkan tangan Su Elin, Li Lili melihat ke depan. Pria itu membawa banyak dompet dan sedang melarikan diri. Sial, beraninya dia memecahkan jendelaku dan bahkan melukai tangan istriku. Amarahnya meluap-luap di hati King Li. Dia bukan orang yang bisa dimanfaatkan. Pria itu jelas-jelas mencuri dompet dan berusaha melarikan diri. Soal mencuri dompet, Li Qingfeng tidak peduli. Namun, dia memecahkan kaca mobilnya dan melukai tangan istrinya. Tentu saja, Li Qingfeng harus bertindak sekarang. Sayang, kamu tinggal di mobil sebentar, aku akan mengurus pria itu. King Feng menyuruhnya untuk tetap di dalam mobil. King Feng Li keluar dari mobil dan mulai berlari ke arah pria itu. Sementara itu, seorang polisi wanita berseragam juga berlari ke arah pria itu. Polisi wanita ini sangat cantik. Wajahnya halus, kulitnya putih, dan tubuhnya kencang. Penampilannya sungguh memikat. King Feng Li menatapnya dan terkejut, dia tidak menyangka akan melihat polisi wanita di sini. Polisi wanita itu bukan orang lain, dia adalah Meng Yaosu, teman baik King Feng Li. Meng Yaosu, kenapa kamu berlari begitu cepat? King Feng Li bertanya padanya. Meng Yaosu sedang fokus pada pria di depannya dan tidak menyadari kehadiran Li King Feng. Ketika akhirnya pria itu berbicara, ia menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Li King Feng, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Bab 370. Meng Yaosu sedikit tertekan. King Feng Li. Senang bertemu denganmu. Pria di depan itu penjahat, bantu aku menangkapnya cepat.
Mata Meng Yaosu dipenuhi kegembiraan. Pria itu baru saja mencuri dompet dan mulai berlari. Meng Yaosu mencoba mengejarnya, tetapi ia terlalu cepat. Pada saat itulah ia melihat Li Qingfeng. Meng Yaosu tahu bahwa Li Qingfeng sangat cepat dan terampil. Jika dia bisa membantu menangkap penjahat itu, dia pasti akan menyusulnya. Yao Yao kecil, jangan khawatir. Orang ini memecahkan kaca mobilku dan mencakar tangan istriku. Aku pasti akan memberinya pelajaran, kata Qingfeng Li dengan geram. Istri. Mendengar kata istri dari Li Qingfeng, Meng Yaosu menoleh dan melihat Sue Lin di dalam mobil. Hatinya sakit. Meng Yaosu sedih karena ia menyukai Li Qingfeng, tetapi Li Qingfeng sudah punya istri. Namun, Meng Yaosu menggelengkan kepalanya untuk mengusir kesedihan dan mulai mengejar penjahat itu. Jadi, tubuh Li Qingfeng bergerak seperti macan kumbang, langsung mengejar penjahat itu. Ia jauh lebih cepat daripada Meng Yaosu. Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusul pria itu. Penjahat itu merasakan angin bertiup dan sesosok tubuh muncul di depannya. Persetan, jangan halangi aku, kata pria itu sambil memegang dompet. Penjahat itu sangat ganas. Ada orang-orang yang mencoba menghalanginya sebelumnya, tetapi begitu dia menunjukkan wajah jahatnya, biasanya mereka akan takut dan pergi. Namun kali ini, bahkan setelah dia menunjukkan wajah jahatnya, yang dilihatnya hanyalah Li Qingfeng yang menyeringai. Peng! Li Qingfeng menendang perut pria itu dan menginjak dadanya. Ia berkata, kau pikir kau keren, iya. Berani sekali memecahkan kaca mobilku. Wajah pria itu berubah dan dipenuhi keterkejutan. Li Qingfeng terlalu kuat, dengan satu tendangan, ia menjatuhkannya ke tanah, tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Dia mencoba mengingat. Dia memang memecahkan beberapa kaca mobil, tapi itu demi melarikan diri. Lepaskan kakimu. Biar ku beritahu, aku bagian dari geng penjamret dompet TL, serius nih, nama paling payah yang pernah ada, jangan ganggu aku. Meskipun pria itu ketakutan, dia tetap mencoba mengancam. Geng penjamret dompet adalah sekelompok gangster di daerah tersebut, yang fokus utamanya adalah penjamret dompet. Mereka sangat terkenal dan berkuasa. Kaca. Menghadapi ancaman pria itu, Qingfeng Li mematahkan siku kirinya dengan kaki kanannya dan berkata, geng penjamret dompet benar-benar menakutkan, ya. Coba kulihat bagaimana kau akan menjamret lebih banyak dompet jika kupatahkan lenganmu. Ah, sikuku. Pria itu berteriak. Ia menatap Qingfeng Li dengan ketakutan. Dia sangat ketakutan. Sebelumnya, selama dia memberitahu orang itu tentang gengnya, yang lain biasanya akan membiarkannya pergi. Namun, pria di depannya malah mematahkan lengannya. Ketika Meng Yaosu tiba, dia mendengar jeritan pria itu. Dia menemukan siku pria itu dipatahkan oleh Li Qingfeng, tulangnya terlihat melalui ototnya. Qingfeng Li, kamu masih sangat kejam. Meng Yaosu memelototi Qingfeng Li. Baginya, pria ini memang penjahat, tapi tidak sampai harus mematahkan sikunya. Tindakan Li Qingfeng terlalu kejam. Yao Yao kecil, dia seharusnya bahagia. Aku akan segera menikah, jadi aku tidak ingin membunuh. Li Qingfeng menatap pria itu dengan dingin. Nada bicara Li Qingfeng dipenuhi dengan niat membunuh, membuat pria itu ketakutan. Ia menatap Li Qingfeng dengan ketakutan. Bukankah Sue Lin istrimu? Kenapa kau menikah lagi? Jangan bilang kau menikahi gadis lain, tanya Meng Yaosu sambil mengerutkan kening. Saat Sue Lin di rumah sakit sebelumnya, Meng Yaosu tahu bahwa dia adalah istri Li Qingfeng. Namun, sekarang Li Qingfeng mengatakan bahwa dia akan menikah. Hal ini membuat Meng Yaosu bingung. Semua orang bilang pria menyukai setiap wanita yang mereka lihat. Mungkinkah Li Qingfeng juga seperti itu? Melihat ekspresi Meng Yao, Li Qingfeng tahu apa yang dipikirkannya. Ia menjelaskan, ini pernikahan antara aku dan Sue Lin. Kami hanya mendapatkan sertifikatnya, tapi bukan pernikahannya. Kali ini pernikahannya yang sebenarnya. Oh. Meng Yao mengangguk dan mengerti. Jadi, ini adalah pernikahan resmi antara keduanya. Meng Yaosu agak sedih. Awalnya ia senang melihat Li Qingfeng, tetapi sekarang mendengar bahwa Li Qingfeng akan menikah membuatnya sedih lagi. Meng Yaosu menatap Li Qingfeng dengan kesal dan berkata, jam berapa pernikahannya? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kupikir aku temanmu. Nada bicara Meng Yaosu dipenuhi keluhan. Hubungan mereka berdua memang dekat. Li Qingfeng lah yang menyelamatkannya dari penculikan. Ia kesal karena Li Qingfeng tidak memberitahunya tentang pernikahan itu, sebuah peristiwa penting dalam hidup seseorang. Masih ada 3 hari lagi. Aku baru saja kembali dari rumah ayah dan ibu mertuaku. Tadinya aku ingin memberitahumu, tapi karena aku melihatmu di sini, aku akan memberitahumu sekarang. Pergilah ke Hotel Lin untuk menghadiri pernikahan, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Penjahat itu mencoba melarikan diri setelah melihat Li Qingfeng dan Su Mengyao sedang mengobrol. Ia merasa ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Namun, saat ia berdiri,
Li Qingfeng menendangnya kembali. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Li Qingshan menginjak tulang rusuk pria itu dan mematahkan salah satu tulang rusuknya. Pria itu menatap Lili dengan putus asa. Pemuda ini terlalu kuat. Ia mampu mendeteksinya bahkan ketika sedang berbicara dengan polisi wanita itu. Aku serahkan orang ini padamu. Aku harus pergi dulu. Garis bawah. Qingfeng Li garis bawah melambaikan tangan pada Meng Yaosu. Lili kembali ke mobil dan membawanya ke dealer untuk memperbaiki kaca depan. Setelah semuanya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 19. Pukul 19, banyak orang sedang makan malam, jadi wajar saja mereka tidak bisa mengirimkan undangan lagi. Setelah berbincang dengan Suelin, keduanya memutuskan untuk beristirahat dan mengirimkan undangan besok. Makan malam dimasak oleh Li Qingfeng karena tangan Suelin terluka. Tentu saja, Li Qingfeng juga memberikan makanan tersebut kepada Suelin. Sejujurnya, Suelin bisa makan sendiri, tetapi ia memaksa Li Qingfeng untuk menyuapinya. Keduanya merasa lelah setelah makan malam karena semua urusan. Mereka mandi air panas dan tidur. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.